Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan Equity Analysis Report mengenai PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau yang disingkat DSNG. Dalam presentasi ini, kami akan membahas profil perusahaan, kondisi industri, analisis laporan keuangan, analisis valuasi menggunakan metode discount cash flow atau DCF, serta memberikan rekomendasi investasi berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan. Selanjutnya, saya akan memulai pembahasan materi pada slide berikutnya. Berdasarkan hasil analisis fundamental yang telah kami lakukan, kami memberikan rekomendasi buy atau beli terhadap saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau yang disingkat DSNG. Rekomendasi ini diperoleh karena hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai intrinsik saham DSNG berada di atas harga pasar saat ini, sehingga saham tersebut masih memiliki potensi kenaikan atau upside sekitar 7%. Dalam menentukan nilai wajar saham, kami menggunakan metode discount cash flow atau DCF yang menghitung nilai perusahaan berdasarkan proyeksi arus kas di masa depan. Dan untuk meningkatkan keandalan hasil analisa kami juga melakukan validasi menggunakan simulasi Monte Carlo, sehingga hasil valuasi menjadi lebih robust terhadap berbagai kemungkinan perubahan asumsi. Selain itu, kami membandingkan hasil valuasi dengan metode relative valuation, yaitu menggunakan rasio price to earning ratio atau PER dan price to book value atau PBV. Berdasarkan keseluruhan hasil analisa tersebut, kami menyimpulkan bahwa saham DSNG masih layak untuk dibeli sebagai pilihan investasi. Selanjutnya, kami akan memulai pembahasan mengenai profil dan portofolio bisnis PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Kami akan menjelaskan profil perusahaan serta faktor-faktor yang menjadi dasar rekomendasi investasi tersebut. PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau disingkat DSNG merupakan perusahaan agribisnis kelapa sawit terintegrasi yang berada di bawah Triputra Group. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1980 sebagai industri pengolahan kayu, kemudian mulai berkembang bisnis jadi perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran sejak tahun 1988. Saat ini, DSNG menjalani model bisnis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Artinya, perusahaan mengelola seluruh rantai bisnis, mulai dari proses perkebunan, panen, pengolahan, produksi, hingga menghasilkan produk akhir yang memiliki nilai tambah. Selain bisnis utama kelapa sawit yang memberikan kontribusi sekitar 88% terhadap pendapatan tahun 2025, DSNG juga memiliki lini bisnis produk kayu yang menyumbang sekitar 10% dari pendapatan, dengan fokus pada pasar ekspor premium ke kawasan Asia atau Jepang. Di sisi lain, perusahaan juga mengembangkan bisnis energi hijau melalui pemanfaatan limbah sawit menjadi bio-CNG sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan dan konsep zero waste. Diverifikasi usaha ini membuat DSNG tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan, sehingga memiliki daya tahan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai kinerja operasional perusahaan. Pada tahun 2024, DSNG sempat mengalami penurunan produksi akibat kondisi cuaca ekstrim, sehingga produksi tanda buah segar atau TBS turun menjadi sekitar 2.110 juta ton. Dan pada tahun 2025, perusahaan berhasil melakukan pemulihan atau rebound produksi melalui peningkatan produktivitas kebun dan optimalisasi operasional. Hasilnya, produksi TBS meningkat menjadi sekitar 2.189 juta ton atau sekitar 2.189 juta ton, setara lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan produksi ini menjadi sinyal positif karena menunjukkan bahwa operasional perusahaan tetap tangguh dan mampu beradaptasi terhadap berbagai tantangan. Selain meningkatkan volume produksi, kondisi ini juga memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperoleh margin keuntungan yang lebih baik, terutama ketika didukung oleh harga jual crude palm oil atau CPO yang tetap kompetitif. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis tren kinerja keuangan DSNG tahun 2025. Terlihat bahwa pendapatan perusahaan meningkat dari 10 triliun pada tahun 2024 menjadi 12 triliun pada tahun 2025, atau tumbuh sebesar 21,7% secara year on year. Sementara itu, laba bersih juga meningkat dari 1 triliun menjadi 2 triliun, atau tumbuh sebesar 60,2%. Pertumbuhan laba yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan atau menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi operasionalnya. Selain itu, gross profit margin sebesar 31,3% dan net profit margin sebesar 14,9%.
menunjukkan bahwa profitabilitas DSNG tetap terjaga dengan baik. Pada slide ini ditampilkan hasil valuasi saham DSNG menggunakan metode discounted cash flow atau DCF FCFE. Berdasarkan hasil perhitungan enterprise value, DSNG diperkirakan sebesar 28,5 triliun dengan equity value sebesar 22,9 triliun. Nilai intrinsik saham berada di 1.390 per saham, lebih tinggi dibandingkan harga pasar saat ini sebesar 1.100. Hal ini menunjukkan potensi kenaikan atau upside sebesar 26%, sehingga saham DSNG masih tergolong undervalue dan memiliki peluang untuk meningkat menuju nilai wajarnya. Oleh karena itu, saham ini nilai cukup menarik untuk dipertimbangkan sebagai investasi. Pada slide ini saya akan menjelaskan hasil analisis sensitivitas, yaitu untuk melihat bagaimana perubahan asumsi dapat memengaruhi nilai wajar saham DSNG. Dalam hal ini terdapat 3 skenario, yaitu yang pertama ada optimistis, kedua realistis, dan terakhir konservatif. Pada skenario ini, realistis atau best case diperolehlah target harga sebesar 2.170 per saham. Nilai ini digunakan sebagai acuan utama karena didasarkan pada asumsi yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini. Nah, kemudian pada skenario yang kedua, yaitu optimistis, target harga meningkat menjadi 3.495 per sahamnya. Hal ini terjadi apabila biaya modal atau WACC-nya menurun dan tingkat pertumbuhan jangka panjang atau terminal growth rate-nya meningkat. Kondisi tersebut membuat nilai perusahaan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, pada skenario konservatif, target harga turun menjadi 1.573 per saham. Skenario ini menggambarkan kondisi apabila biaya modal meningkat dan pertumbuhan perusahaan melambat, sehingga nilai wajarnya ikut menurun dari hasil ini. Dari hasil ini dapat disimpulkanlah bahwa valuasi DSNG cukup sensitif terhadap perubahan asumsi WACC dan terminal growth rate. Namun, bahkan pada skenario konservatif, nilai wajarnya masih berada di atas harga pasar saat penelitian dilakukan. Nah, hal ini pun menunjukkan bahwa saham DSNG masih memiliki potensi kenaikan. Setelah kita mengetahui nih potensi nilai wajar saham pada berbagai skenario, selanjutnya saya akan jelaskan apakah perusahaan juga memiliki kondisi keuangan yang sehat melalui analisis Altman Z-Score. Pada slide ini saya menjelaskan tingkat kesehatan keuangan perusahaan menggunakan Altman Z-Score yang merupakan metode untuk mengukur resiko kesulitan keuangan atau financial distress. Nah, berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa nilai Altman Z-Score DSNG meningkat dari 1,69 pada tahun 2021 menjadi 2,68 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan terus mengalami perbaikan dan resiko kesulitan keuangan juga semakin menurun. Selanjutnya, berdasarkan hasil proyeksi, nilai Z-Score diperkirakan mencapai 2,90 pada tahun 2026 dan meningkat menjadi 2,95 pada tahun 2028. Nilai ini sudah ada di batas safe zone sehingga menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan diperkirakan semakin stabil. Dengan demikian dapat disimpulkanlah bahwa DSNG memiliki resiko yang gagal bayar yang relatif rendah dan prospek ketahanan keuangan yang semakin baik. Nah, hasilnya juga mendukung hasil valuasi sebelumnya sehingga memberikan keyakinan bahwa perusahaan memiliki fundamental yang kuat untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Pada slide ini, kami menggunakan metode relative valuation dengan 2 indikator yaitu PBV dan PE ratio untuk melihat apakah harga saham DSNG sudah mencerminkan nilai wajarnya. Selama 5 tahun terakhir, kedua rasio tersebut sama-sama mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar semakin menghargai nilai perusahaan dan investor semakin percaya terhadap prospek pertumbuhan DSNG. Kepercayaan ini juga didukung oleh kinerja perusahaan yang terus membaik. Pendapatan DSNG meningkat secara konsisten dari sekitar 7 triliun rupiah menjadi lebih dari 12 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir. Artinya, pertumbuhan valuasi ini didukung oleh pertumbuhan bisnis, bukan hanya sentimen pasar biasa. Dari hasil perhitungan kami, diperoleh nilai wajar saham sekitar Rp1.132 per lembar, sedangkan harga pasar saat ini berada di Rp1.100. Artinya, saham DSNG masih sedikit undervalued dengan potensi kenaikan sekitar 3%. Walaupun potensi upside-nya tidak terlalu besar dan signifikan, hal ini menunjukkan bahwa harga saham DSNG masih cukup menarik dan masih memiliki ruang untuk naik, sehingga layak dipertimbangkan sebagai pilihan investasi. Pada slide ini, kami juga menguji seberapa sensitif nilai wajar DSNG terhadap perubahan asumsi WACC dan terminal growth rate. Pada skenario dasar, diperoleh nilai wajar sekitar Rp923 per saham. Dari hasil sensitivity analysis terlihat bahwa valuasi DSNG lebih sensitif terhadap perubahan WACC dibandingkan terminal growth rate. Artinya, perubahan biaya modal akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap nilai wajar perusahaan. Sementara itu, Football Field Analysis menunjukkan
bahwa estimasi nilai wajar masih berada dalam rentang yang wajar, dengan base case berada di tengah kisaran valuasi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil valuasi kami cukup realistis dan tidak bergantung pada satu asumsi saja. Jadi, meskipun terdapat perubahan pada beberapa asumsi, valuasi DSNG masih tergolong stabil, sehingga setelah estimasi nilai wajarnya dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT dan ESG. Dari sisi strength, DSNG memiliki model bisnis hulu hingga ke hilir yang terintegrasi secara vertikal. Perusahaan juga menunjukkan kinerja ESG yang sangat baik dengan skor 93,39, tertinggi dibandingkan kompetitor utama di sektor CPO. Hal ini menunjukkan bahwa DSNG memiliki keunggulan kompetitif sekaligus komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan. Selanjutnya dari sisi weakness. Pendapatan perusahaan masih didominasi oleh segmen kelapa sawit, yaitu sekitar 88%. Kondisi ini menyebabkan kinerja perusahaan cukup sensitif terhadap perubahan harga CPO maupun faktor cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi produktivitas. Dari sisi opportunities, program biodiesel nasional seperti B35 hingga B40, serta meningkatnya permintaan domestik memberikan peluang pertumbuhan bagi industri kelapa sawit. Kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan permintaan CPO dan mendukung pertumbuhan pendapatan perusahaan dalam jangka panjang. Selain analisis SWOT, DSNG juga berfokus pada implementasi strategi ESG melalui penerapan kebijakan EDPE, pengembangan energi terbarukan seperti bio-CNG, serta pemberdayaan masyarakat. Strategi ini tidak hanya mendukung keberlanjutan perusahaan, tetapi juga memperkuat daya saing dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan. Sementara itu, dari sisi threats, perusahaan menghadapi tantangan berupa penerapan regulasi EUDR di pasar ekspor serta volatilitas harga CPO global. Kedua faktor ini dapat meningkatkan risiko operasional dan memberikan tekanan terhadap profitabilitas perusahaan. Setelah menganalisis kinerja keuangan dan valuasi DSNG, kami juga menilai bahwa keberlanjutan pertumbuhan perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya mengelola risiko bisnis. Bagi perusahaan perkebunan seperti DSNG, tantangan saat ini tidak hanya berasal dari kondisi internal, tetapi juga dari perubahan regulasi global, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, kami mengidentifikasi 3 risiko utama beserta strategi mitigasinya. Risiko pertama adalah implementasi EUDR yang memperketat persyaratan ekspor produk sawit ke pasar Eropa. Regulasi ini berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan dan membentuk sistem penelusuran yang lebih baik. Sebagai respon, DSNG terus memperkuat praktik keberlanjutan. Hingga tahun 2024, sekitar 81,82% pabrik kelapa sawit dan 77,5% area perkebunan telah memperoleh sertifikasi RSPO. Sedangkan sertifikasi SPO telah mencakup 100% pabrik dan 85,7% area perkebunan. Hal ini menunjukkan kesiapan perusahaan dalam memenuhi standar keberlanjutan internasional. Risiko kedua adalah volatilitas harga CPO, mengingat kelapa sawit masih bergantung pada kontributor utama pendapatan perusahaan. Penurunan harga CPO dapat menekankan margin laba. Untuk mengurangi risiko tersebut, DSNG melakukan diversifikasi bisnis melalui PDVI yang nilai tambah dan pengembangan energi terbarukan bio-CNG, sehingga perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada siklus harga komoditas. Risiko ketiga adalah perubahan iklim, khususnya fenomena El Nino, yang dapat menurunkan produktivitas TBS dan mempengaruhi hasil panen. Sebagai mitigasinya, DSNG meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya air serta menerapkan praktik budidaya keberlanjutan untuk menjaga produktivitas perkebunan di tengah perubahan kondisi iklim. Sekian penjelasan mengenai ringkasan investasi perusahaan DSNG dari kelompok 3. Atas kesalahannya kami ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.